Oke, saya mengisi dulu. Salam. Selamat datang, terima kasih kehadirannya Pak Imam bersama dengan kita. Pak Imam kali pertama hadir bersama dengan kita di lantai 3. Kali ini sudah ditata dengan lebih baik dipasanginya. Saya tidak terlalu sumuk, tapi pada pertama kali 3 minggu lalu sumuk semuanya. Karena pasangnya masih belum tertata dengan rapi, bingung mau tempatkan di mana. Sekarang teman-teman juga bisa menata dengan baik. Terima kasih Pak Jonathan sudah ada, juga teman-teman yang baru muncul kembali, Kelvin, Tori, dan Elisa. Selamat datang di Tuhan. Boleh hadir kembali bersama dengan kita. Walaupun kadang-kadang ketika kalian datang saya tidak ada, tapi kalau itu kita tetap bersama-sama. Terus yang saya sampaikan berikutnya, lebih baik itu berikutnya pemilik pujian untuk menyapa. Saya sudah pernah sampaikan berapa waktu kita masuk di bawah sudah lama. Hilangkan kata penunjukan Bapak Ibu, saudara-saudara boleh, atau seperti ketika saya menyapa di teman-teman. Kalau Bapak Ibu, kalau nggak ada berbicara lain, Bapak Ibu cuma saya sama Bu Dewi. Nah, sekarang ada Pak Ibu. Semua yang lain masih muda-muda. Kita katakan saudara-saudara, karena masih berjiwa muda. Saya dengar dari tadi cuma Bapak Ibu. Nah, memang menubuatkan nanti sampai tua jemaatnya ini semua. Kita berjiwa muda. Sampai surga pun tetap berjiwa muda. Berikutnya juga saya sampaikan 2 hari ini saya sampaikan di grup pengurus mengenai doa. Kenapa? Saya mau membuat kita aktif lagi dalam gerakan doa. Ketika saya sekarang ini mencoba untuk diberi kesempatan mengkoordinasi pelayanan di sini, sementara waktu menginginkan Pak Rizky, saya mencoba melengkapi mana yang kurang, mana yang belum ada, yang mungkin yang lalu belum ada, bukan berarti jelek, tapi saya mau melengkapi. Sekarang saya mau coba untuk kita aktif dalam gerakan doa. Saya buat gerakan doa 1 menit, ya cuma beberapa detik lah, karena bisa ber1 menit. Saya berikan pokok doa setiap hari untuk kita berdoa. Ketika kalian membaca dan sepakat dan mendoakan, sebagai tanda sudah mendoakan, ketik amin supaya kita bersama-sama bersatu. Pokok doanya tidak jauh dari seputar kondisi gereja kita. Nanti juga 1 kali melebar tentang bangsa dan negara dan sebagainya. Di setiap hari akan kita sampaikan pokok doa seputar gereja kita dan teman-teman yang ada di dalamnya. Itu jadi jangan bingung, ada apa ini pokok doa. Boleh juga pokok doa yang ada bila sesuai dibawa di doa pengerjaan Sabtu silakan. Terus juga yang berikutnya saya mau cerita sedikit dari kehidupan saya. Mudah-mudahan tidak memakan banyak waktu, saya persingkat. Selama kurang lebih 1 bulan ini saya dalam masa-masa seperti berdiam diri, menenangkan diri atau menyembunyikan diri. Karena ada peristiwa yang saya alami yang bagi saya tidak mudah untuk saya dan keluarga hadapi. Tanggal 18 Maret saya sudah menduga gejala-gejalanya, tapi tidak menduga secepat itu. Saya dipanggil kepala sekolah dan kepada saya disampaikan beberapa hal, dituduhkan beberapa tuduhan. Sebenarnya ketika berangkat saya sudah menduga, oh pasti ada sesuatu. Karena kan tidak mungkin dipanggil kepala sekolah di ruangan yang khusus kalau tidak ada masalah. Saya sudah mempersiapkan jawaban-jawaban yang berat-berat. Jawaban yang berat-berat itu misalkan, kenapa kok bayar SPP ini, bayar saya kan juga bayar beberapa anak SPP di sekolah. Walaupun sebenarnya tidak boleh guru bayar SPP, tapi saya lakukan sembunyi-sembunyi pakai nama lain. Maksud saya kalau ketahuan saya siapkan jawaban-jawaban. Tapi ketika bertemu dengan kepala sekolah, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan bukan pertanyaan yang berat-berat. Yang menurut saya ringan-ringan. Mengapa ringan? Karena dituduhkan itu saya bisa membantah, tidak terbukti. Ada 1 tuduhan, saya menyebarkan bukti suruh pembayaran SPP ke semua kelas, saya tidak melakukan. Dan juga yang agak berat ketika dituduhkan saya melecehkan 1 anak perempuan. Dia anak wanita saya sendiri sebenarnya. Melecehkan melalui kata-kata, bukan perbuatan. Kata-kata
dianggap melecehkan. Di semua, saya mengatakan di semua kelas tentang anak ini, ya, saya merasa saya tidak mengatakan hal itu. Saya tentu membantah, saya tentu berkata tidak. Tapi ketika ditujukan banyak hal, banyak tujuan-tujuan yang lain. Sampai satu titik dalam hati saya merasa bahwa sudahlah, kalau saya membantah juga nggak ada ujungnya, sana juga meluding juga nggak ada selesainya. Sampai satu titik kira-kira jam 12:30 siang, sudah minta maaf saja. Saya tidak mengakhiri pertemuan itu dengan saya minta maaf, bahwa ada kesalahan-kesalahan yang ada, dan pada tidak berujung. Ketika saya sudah minta maaf, ternyata kepala sekolah memberikan kepada saya surat pemberhentian kerja. Ya sudah, saya lega ketika terima itu, saya kerja dulu. Beberapa waktu setelah itu, ada proses-proses dalam hati saya, dalam hidup saya seakan-akan tidak terima. Saya bukan tidak terima diberhentikan, bagi saya itu tidak ada masalah, itu resiko perjuangan saya dalam melayani Tuhan. Tapi yang saya tidak terima adalah kenapa anak rohani saya yang saya kasihi, yang saya perjuangkan, yang hidupnya itu kami sediakan kebutuhan. Saya pernah ajak ke sini 2 kali kalau salah. Tahun lalu waktu pasca juga waktu pemberkatan kita. Kalian tahu siapa dia. Saya mendukung anak ini. Semuanya, bahkan di sela-sela dan di waktu puncak-puncaknya mendukung dia. Akhirnya saya mengalami, saya tahu dia ada di balik semua ini. Dia tidak mau ada di bawah naungan saya, kemudian dia rekayasa bersama dengan teman-temannya, sehingga dia melaporkan kepada kepala sekolah segala yang saya lakukan dibalik menjadi hal yang jelek. Karena apa? Saya tahu ada foto-foto yang disampaikan kepala sekolah, foto itu jadi bukti ke saya. Padahal foto itu misalkan saya menyerahkan hadiah, saya memberikan hadiah, saya pakai ke depan, akhirnya jadi bukti hal yang berbeda. Sudah. Dan banyak hal yang lain yang beberapa hari sebelumnya saya tahu bahwa ini akan jadi masalah, tapi sudah saya akhirnya menerima. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Kenapa anak rohani saya yang melakukannya? Dia berusaha meninggalkan pelayanan kami, sudah berbulan-bulan meninggalkan pelayanan kami. Mungkin satu titik dia menemukan cara benar-benar melepaskan dari kami. Dan akhirnya itu terjadi situasi. Hari demi hari saya merenungkan, Tuhan kenapa kok seperti ini? Kalau dibilang kecewa, saya pasti kecewa. Kecewa pada anak ini, kecewa pada teman-temannya, kecewa pada situasi guru-guru yang ada. Bahkan kalau dibilang kecewa pada Tuhan, iya saya kecewa pada Tuhan juga ada. Saya juga mengingkari. Kalau itu masa-masa saya 1 bulan terakhir ini saya berdiam diri, saya menenangkan diri. Pelayanan tetap saya kerjakan yang rutin, karena kita mungkin saya tinggalkan. Ada banyak orang-orang yang masih bergantung dengan Tuhan pada saya setiap harinya. Tapi di dalam hati ini rasanya tetap saya tak terima. Pelayanan saya jadi tidak maksimal, tapi tetap saya kerjakan. Sampai akhirnya 1-2 minggu ini saya menemukan kembali untuk saya kembali bertemu dengan Tuhan. Dalam doa pribadi saya bertemu kembali dengan Tuhan. Tuhan memberi saya pemulihan kembali, menerima keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang anak tadi yang saya lain, sudahlah, kalau memang dia nggak bisa ini saya tinggalkan. Masih ada anak-anak yang lain yang butuh dukungan. Ada Sinta, ada Freddy, ada yang lain-lain juga. Ada banyak juga orang-orang yang butuh dukungan pelayanan saya di berbagai daerah di Indonesia yang mengenal saya. Saya tetap kerja. Bahkan ketika di sini juga, ketika kita ada pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau waktu saya kembali melayani lagi, ayo kuat lagi. Nah, 1-2 minggu ini pelan-pelan Tuhan berikan kebutuhan saya untuk melayani dia lebih lagi, untuk melayani Tuhan lagi, untuk tidak lagi dalam kondisi stres, depresi atau mengasihani diri sendiri. Saya selama 2 minggu lebih mengalami situasi-situasi ini. Dalam masa-masa berdiam diri itu ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, yang Tuhan mau saya kerjakan pertama, untuk banyak berdoa, kembali untuk berdoa. Ini selama ini banyak kesibukan ke sana sini, banyak memikirkan pelayanan, melayani, menerima sharing orang, tapi sekarang mulai banyak berdoa. Yang kedua, dalam waktu 1-2 bulan ke depan, saya dapatkan
tidak menerima pelayanan di luar itu, tidak korban di luar, tidak terima apa-apa. Saya juga orang yang jarang terima pelayanan di luar, tapi Tuhan menempatkan saya, menyampaikan kepada saya, jangan pelayanan di luar, kecuali yang sudah rutin seperti di sini kan terjadwal. Ada juga yang setiap hari saya kerjakan di rumah, saya sampaikan firman Tuhan melalui rekaman, melalui renungan tertulis dan sebagainya. Dan benar, ketika saya sudah terima perintah ini, beberapa hari kemudian ada satu persekutuan di Rumput minta saya menyampaikan firman Tuhan, karena pembicaranya sudah disiapkan sebelum-sebelumnya, kedua batal. Misalnya itu saya dihubungi tanggal 15 kalau nggak salah. Saya dihubungi minta untuk jadi pembicara hari Kamisnya. Saya bagaimana saya terima itu dari Tuhan, tapi saya nggak mungkin menyampaikan hal itu pada orang lain. Itu adalah bagian itu diri saya sendiri. Dan persekutuan hari di Rumput itu saya tidak pernah ke sana. Saya belum pernah ada satu orang yang kenal dengan saya bahwa saya juga melayani. Mungkin dia bingung. Pembantu mana lagi yang hubungi, banyak yang bisa. Dia coba hubungi saya, tapi saya juga tidak mau menyakiti. Saya sampaikan bahwa maaf kalau kami saya nggak bisa. Saya ada sekolah Alkitab lewat Zoom. Saya sampaikan itu sebagai alasan supaya saya tidak akan keluar. Tapi saya diminta jadikan pembicara pengganti. Jadi posisi saya ini nggak ikut-ikutan, malah suruh tanggung jawab. Ini saya minta tolong Pak Dwi. Pak Dwi masih belum ke rutin, dia masih mau melayani waktu itu. Hari Kamis beliau menyampaikan, saya sampaikan Pak, kalau saya ke sana jauh banget saya Pak, ini lebih dekat. Jadi beliau bersedia terselamatkan. Dan juga untuk hal-hal yang lain, untuk kesanggupan yang saya terima, untuk tidak pelayanan di luar dulu, juga yang berikutnya potensi keuangan sangat diberikan ke orang lain selain pada anak-anak orang yang sudah percayakan. Karena apa? Hari ini ada banyak orang itu menghubungi saya ujung-ujungnya minta uang. Ini hubungi saya ujung-ujungnya, Pak tolong bantu keuangan saya. Ya itu yang saya dapatkan dari ini, dan saya mulai belajar untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya belajar menata lagi iman saya, jadi tidak lagi mudah percaya. Ya memang saya sempat bicara dengan anak orang yang saya layani, karena saya menemukan dia 1 tahun lebih dengan seperti ini yang saya alami. Tapi ya saya juga tidak menutup donatur yang memberikan kepada dia. Saya nggak cerita kondisi saya, nanti keuangan donatur jadi berhenti untuk anak ini, karena kalau donatur mempengaruhi pada anak-anak yang lain. Oke lah, saya tidak cerita kondisi dia pada saya supaya tidak berpengaruh. Akhirnya donatur tetap memberi dukungan pada anak-anak yang ada masalah. Saya sendiri bagaimana? Sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, saya serahkan pada Tuhan untuk bagaimana Tuhan menghidupi kami. Tuhan, sampai hari ini kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, walaupun ya tentu kehilangan gaji itu ya memang masih terasa di awal-awal. Tapi ya saya percaya Tuhan masih bisa membantu. Untuk semua kita yang ada di sini, kita maju lagi di dalam Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Hari ini 1 bulan terakhir ini juga Pak Rizky juga mengalami sesuatu, kita pun juga berdampak. Tapi saya berdoa, saya percaya, saya motivasi. Ayo terus melayani Tuhan dengan setia. Kita seperti membangun lagi dari awal sekarang ini, sedikit demi sedikit, situasi demi situasi kita hadapi. Jangan pernah menyerah, anak-anak Tuhan, para pejuang Kristus. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh capek, tapi jangan kehilangan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Koki sudah memberikan